agama Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silahkan teman-teman rapihkan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Miss Putri akan pimpin baca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi dengan tema bersih itu sehat. Setelah kemarin teman-teman membahas pengertian tentang bersuci serta macam-macam bersuci, nah kali ini kita akan membahas tata cara bersuci. Apa yang sudah dipelajari teman-teman kemarin, yaitu ada mandi dan istinja. Nah, pada kali ini kita akan membahas tata cara mandi dan tata cara istinja sesuai dengan syariat Islam. Oke, baik teman-teman, simak penjelasan berikutnya ya. Pada pertemuan kali ini, ada tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai. Setelah di pertemuan kemarin, teman-teman mencapai tujuan dapat menjelaskan arti bersuci dengan benar, serta teman-teman mampu menyebutkan macam-macam bersuci dengan benar. Nah, kali ini tujuan yang harus teman-teman capai adalah mampu mempraktekkan tata cara bersuci dengan benar, yaitu tata cara mandi dan tata cara istinja. Nah, yang akan kita pelajari tentang tata cara bersuci, yaitu yang pertama tentang tata cara mandi, dan yang kedua tentang tata cara istinja. Nah, untuk penjelasan lebih jelas, silahkan teman-teman simak dengan baik video pembelajaran ini. Nah, di sini siapa yang sudah bisa mandi sendiri? Pinter. Oke, ternyata teman-teman, mandi yang biasa kita lakukan di pagi dan sore hari itu ada tata caranya loh. Oke, bagaimana sih tata cara mandi yang benar itu? Yang pertama, yang harus teman-teman lakukan adalah membaca basmalah. Nah, ketika teman-teman sudah membaca basmalah, kemudian langkah yang kedua, teman-teman basahi seluruh badan dengan air. Nah, disiram menggunakan air yang bersih dan tidak menggunakan air secara berlebihan. Kemudian, langkah yang ketiga, setelah semuanya basah, maka silakan teman-teman gunakan sabun mandi secukupnya saja untuk mengangkat kotoran yang menempel di tubuh kita, di seluruh badan kita. Kemudian langkah selanjutnya yang keempat adalah ketika dirasa sudah bersih digosok menggunakan sabun, maka silakan teman-teman bersihkan kembali atau basuh kembali badan teman-teman menggunakan air yang bersih dan gunakan air secukupnya saja. Kemudian langkah yang terakhir, ketika teman-teman sudah membasuh seluruh badan, maka adalah mengeringkannya menggunakan handuk. Dan kalau bisa keringkan badan kita benar-benar kering menggunakan handuk supaya tidak lembab. Nah, itu dia tata cara mandi.
Bagaimana dengan teman-teman? Teman-teman sudah melakukan itu dengan baik di rumah? Nah, jika misalnya masih ada yang belum bisa mandiri, ketika mandi dicoba ya untuk melakukan mandi dengan sendiri tanpa bantuan orang tua. Nah, itu teman-teman tentang tata cara mandi. Silahkan nanti teman-teman praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Setelah tadi teman-teman mempelajari tata cara mandi, kali ini teman-teman akan mempelajari bagaimana tata cara istinja yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Miss, kenapa sih kita harus melakukan istinja dengan baik? Nah, supaya kita terhindar dari kotoran dan najis ya, dan supaya kita juga badan kita suci kembali sehingga teman-teman bisa melaksanakan aktivitas khususnya beribadah dengan baik, dengan tanpa ragu bahwa diri teman-teman kira-kira aku sudah suci atau belum ya. Nah, tentang tata cara istinja yang pertama, teman-teman silahkan lakukan masuk dengan mendahulukan kaki yang kiri. Kemudian yang kedua, teman-teman sambil membaca doa masuk ke kamar mandi. Dan yang ketiga, setelah teman-teman melakukan aktivitas di dalam kamar mandi, melakukan aktivitas istinja, membersihkan kotoran setelah membuang air besar maupun air kecil, seketika sudah selesai, maka silahkan teman-teman keluar dari kamar mandi menggunakan dan dahulukan kaki yang kanan terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya simak praktek yang Miss Putri telah lakukan. Tata cara istinja yang pertama, membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah teman-teman selesai membaca doa, langkah selanjutnya adalah silakan teman-teman masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Setelah teman-teman selesai melakukan aktivitas istinja di dalam kamar mandi, selanjutnya adalah teman-teman keluar kamar mandi dengan membaca doa terlebih dahulu. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gufranak alhamdulillahilladzi adhaba annil hada wa afani. Ketika sudah selesai membaca doa, silakan teman-teman keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Nah, itulah tadi tata cara bagaimana teman-teman akan melakukan istinja mulai dari masuk kamar mandi sampai keluar kamar mandi. Nah, dan ketika istinja dilakukan di dalam kamar mandi, berarti silakan teman-teman lakukan dengan baik, yaitu dengan menggunakan tangan yang kiri dan membersihkan kotorannya dengan hati-hati sampai bersih supaya tidak mengenai baju ataupun mengenai badan kita. Silahkan nanti teman-teman praktikan apa yang sudah Miss Putri berikan contoh, dan mudah-mudahan teman-teman bisa selalu mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kira-kira benda apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk istinja? Oke, yang pertama, teman-teman bisa menggunakan air yang bersih. Kemudian teman-teman bisa menggunakan batu dan teman-teman bisa menggunakan tisu. Untuk lebih lanjut, Miss Putri punya video untuk teman-teman. Silahkan disimak ya.
ayo lakukan. Yang harus teman-teman pelajari atau lakukan adalah yang pertama, teman-teman harus mempelajari tata cara istinja dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, teman-teman mengisi buku paket Ayo Berlatih di halaman 53 dan 54. Silakan tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Nah teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jika teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Nah teman-teman, Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Dan Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman yang soleh dan soleha, Miss Putri akhiri dan Miss Putri ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Oke, Miss Putri cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.